saya akan mengajak Anda semua untuk melakukan observasi langsung terhadap pelanggaran krisis moral yang kerap dilakukan para remaja saat nongkrong di TPU Cipinang. Saya Ahmad Mikael, di sini telah duduk bersama saya narasumber saya sebagai pelaku yang melakukan pelanggaran krisis moral. Thank you nih Bang ya udah nyusin waktu nih buat diwawancara. Abang kan nama kawan-kawan Abang sering nongkrong di TPU. Nih saya mau nanya nih, apa penyebabnya Abang sama kawan-kawan sering nongkrong di TPU? Ya, menurut gue emang karena nggak ada tempat lagi gitu. Padahal kan secara etika TPU itu tempat untuk ngingetin kematian. Terus kenapa TPU dijadiin tongkrongan? Ya itu tadi, karena tempatnya gelap, ya asik aja gitu buat begituan. Terus kalau lagi pada nongkrong pada ngapain aja? Nah, sebenarnya sih ini privasi ya, gue ya udah dibiarin ya. Ya kalau gue di situ sama anak-anak ya biasa mabok. Terus temen gue juga ada yang bawa cewek, ya gitu. Terus kalau menurut Abang nih, Abang sama kawan-kawan Abang tahu nggak kalau selama ini perilakunya itu merupakan krisis moral? Tahu sih. Nah kalau tahu kenapa masih dilakuin? Ya gimana? Gue juga butuh apa ya, refreshing sebenarnya ya, buat ngilangin bete aja. Terus pernah terjadi keluhan langsung dari warga nggak sama pelanggaran moral yang dilakuin sama abang-abang semua? Pernah itu dulu pernah kejadian waktu gue lagi pada mabuk di situ, yang di kuburan kan suaranya gemak, udah nyanyi ya, ada warga yang nyamperin. Pernah ada penertiban dari aparat hukum nggak? Itu pernah juga. Nah, warga yang ngerasa keganggu itu lapor sama Pak RT, dan RT langsung mindak, langsung lapor sama aparat, dan saat itu juga didatengin. Terus dari berbagai tindakan-tindakan reaktif tadi, ada efek jerah nggak dari abang sama kawan-kawan? Ada efek jerah. Ada efek jerahnya berarti itu bang? Ada. Nah secara batinnya abang sendiri, kalau melihat dari dampaknya, ada kesadaran nggak kalau perilaku krisis moralnya itu merugikan diri sendiri ataupun juga merugikan orang lain? Iya, sadar sih. Ya alhamdulillah kalau sadar. Ini bikin sadar apa? Ya itu, karena gue pernah ngedapetin efek jerak dari perbuatan gue, entah dari melawan aparat, dari warga, ya udah. Dan lagi pula juga kayaknya nyusahin diri gue sendiri gitu, apalagi buat keluarga ya kan. Karena abang kan udah sadar nih, kira-kira ada yang mau disampaikan nggak buat sama anak-anak yang lain? Ya ada deh beberapa pesan lah buat anak-anak remaja sekarang. Kalau bisa jangan lagi nongkrong di kuburan. Ya emang itu gak etis kan, gak ada etika. Pelanggaran moral itu, Moral. nggak ada norma kesopanan yang mungkin gitu bang. Nah iya, ya gak sopan juga nangkring di atas kuburan orang. Dan buat anak-anak nih, kalau bisa usaha diusahain, tinggalin. Kalau nggak bisa juga kurangin. Oke, thank you bang ya, sukses terus nih bang untuk kedepannya. Siap, sama-sama. Setelah kita dengarkan wawancara kepada narasumber sebagai pelaku, selanjutnya saya akan mengajak Anda untuk melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat yang bertindak untuk menertibkan mereka agar pelanggaran krisis moral yang dilakukan para remaja di TPU Cipinang terhentikan. Sekarang telah duduk bersama saya Ustadz Lantoro Arianto. Ustadz, terima kasih banyak nih Ustadz ya atas waktunya udah mau kita wawancara. Ya. Yang pertama yang saya mau tanyain itu, sebagai tokoh masyarakat, apa sih tanggapan Ustadz terkait maraknya anak-anak remaja yang nongkrong di TPU? Ya, tanggapan saya pribadi sih sebenarnya prihatin ya, karena saya sebagai orang yang bergelut di bidang agama melihat kan generasi muda ini harus maju, karena kan sababul yaum rijalul ghad, di mana pemuda hari ini adalah pemimpinnya yang akan datang. Nah,
apalagi inafiyah di subhan amr ummah, di tangan pemuda lah urusan umat ini. Kalau melihat kondisi seperti ini ya bagi saya sangat prihatin sebenarnya. Lalu menurut pengamatan Ustadz sendiri, apa yang membuat mereka selalu nongkrong di TPU? Ya saya lihat ini faktor utamanya lingkungan, karena saya lihat hal ini terjadi bukan pada saat akhir-akhir ini, itu dari sudah berbagai generasi. Jadi orang-orang tua dulu telah mencontohkan hal seperti ini, jadi anak-anak mudanya pun akhirnya melihat orang tua sebelumnya. Jadi mereka melihat menjadikan tempat orang kuburan sudah menjadi satu kebiasaan. Apa saja yang Ustadz saksikan secara langsung atas perbuatan yang dilakukan sama remaja saat nongkrong di TPU Cipinang? Kalau melihat secara langsung mungkin saya melihat seperti banyaknya mungkin dalam tanda kutip ya pergaulan bebas, yang saya melihat ada yang bukan mahram, seperti ada antara laki dan perempuan berbareng. Hanya itu yang saya lihat. Cuma kalau untuk laporan-laporan dari warga setempat ya mungkin minum-minuman itu juga menjadi sebuah tradisi. Bahkan yang saya dapat info valid, mereka pun juga ada transaksi jual beli obat-obatan terlarang. Itu yang saya dapat dari berbagai sumber. Ya, sebagai tokoh masyarakat, apa sih yang pernah Ustadz lakukan untuk mengantisipasi krisis moral yang terus terjadi di TPU Cipinang? Saya karena memang di bidang untuk agama ya, jadi saya lebih cenderung tindakan preventif ya. Saya harus memberikan pencegahan ke beberapa anak usia anak-anak, terus beberapa remaja yang belum tergabung ke kelompok mereka, karena saya pikir ini yang harus segera saya lakukan supaya tidak terjadi upaya untuk berkelanjutan. Jadi saya berupaya semaksimal mungkin biar tidak tertular dengan anak-anak remaja yang lain. Itu mungkin dari saya pribadi. Berarti bisa dikatakan antisipasinya itu adalah memutus regenerasi krisis moralnya itu ya? Ya, betul. Karena seperti yang tadi Ustadz bilang kan, dia sudah menjadi tradisi turun-menurun. Betul. Lalu Ustadz mengantisipasi agar diputuslah di generasi sekarang. Iya. Lalu apakah ada masyarakat yang melaporkan ke Ustadz sama ketidaknyamanan mereka? Iya. Kalau laporan tuh banyak ya kan, apalagi yang pasti dari orang tua ya, karena kan siapa sih orang tua yang mau melihat anaknya itu ikut ke dalam kelompok mereka gitu kan. Jadi banyak orang tua yang berharap, bahkan termasuk beberapa remaja yang ikut tongkrongan di sana. Orang tuanya pun turut datang ke saya, minta supaya saya ikut memberikan kesadaran buat mereka. Cuma dalam hal ini kan memang kita harus secara perlahan untuk mengingatkan anak-anak remaja yang di sana. Jadi saya dengan dua cara, satu yang belum masuk ke lingkaran mereka saya cegah, terus yang sudah masuk ke lingkaran mereka ya saya sebisa mungkin untuk memberikan persuasif atau ajakan supaya berhenti untuk tidak nongkrong di sana lagi. Lalu pernahkah aparat hukum itu mungkin Satpol PP atau polisi yang menertibkan mereka yang masih nongkrong? Ya, kebetulan saya kan secara birokrasi dekat dengan kelurahan, dengan kecamatan, dan ya saya juga termasuk bagian dari yayasan di asrama polisi Cipinang. Jadi saya pun juga berusaha, bukan saya hanya terlibat, tapi beberapa aparat hukum. Karena kan dalam hal ini bicara prinsip kan di dalam agama kita kan idza ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Apabila melihat satu kemungkaran, maka rubahlah dengan orang yang memiliki kekuatan, kekuasaan. Makanya saya koordinasi kepada aparat hukum. Dalam hal ini ya bukan hanya Satpol PP, juga termasuk tingkat kepolisian, yang mudah-mudahan membuat mereka jadi sadar. Saya berharap mereka akan sadar bahwa agama Islam itu terbuka lebar untuk bagi orang-orang yang mau kembali untuk percaya bahwa Islam ini akan membuka bagi orang yang mau ke jalan yang benar. Berarti tidak ada namanya kata terlanjur, melainkan adanya harapan. Betul, ada harapan. Saya lihat seperti ya banyak ulama lah, saya lihat banyak ulama-ulama di Cipinang yang saya kagumi itu mereka selalu memberikan harapan, tidak memberi hal yang sifatnya mencegah bahwa mereka itu adalah benar-benar orang yang akan masuk neraka. Tapi banyak ulama-ulama yang di atas itu yang memberikan harapan. Makanya banyak di antara mereka yang ikut masuk ke dalam lingkaran majelis taklim, dan banyak juga yang sudah sadar.
Kira-kira dari Ustadz ada pesan nggak untuk anak-anak yang masih pada nongkrong atau anak-anak yang lain? Ya, pesan saya tegaskan bahwa Islam itu, apalagi Allah Subhanahu wa taala dengan zat yang Rahman dan Rahimnya, jadi beliau itu Allah maksudnya selalu membuka lebar bagi hambanya untuk kembali ke jalannya, karena di samping Allah maha pedas siksanya, tetapi maha terbuka luas untuk kasih sayangnya kepada hambanya. Jadi saya ada harapan mereka akan kembali ke jalan yang benar. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz atas waktunya Ustadz, Ya. jawabannya sukses terus Ustadz untuk Ya. ke depan. Sama-sama.